Kriminalitas adalah tindakan atau sesuatu yang dilakukan secara individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan sehingga dalam wujud realitas sosialnya dapat mengganggu keseimbangan atau dapat mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas juga dapat disebut sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri kriminalitas, di antaranya yaitu bersifat menyimpang, yaitu bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian bersifat merugikan, yaitu yang artinya dapat menimbulkan kerugian baik secara material maupun non-material bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Selanjutnya, bersifat mengancam, yaitu menimbulkan rasa takut, khawatir, dan tidak aman bagi masyarakat. Berikutnya, bersifat berulang, yaitu cenderung terjadi secara terus-menerus dan sulit dihilangkan. Kriminalitas itu sendiri memiliki banyak jenis yang perlu Anda ketahui. Berikut jenis kriminalitas yang patut Anda ketahui maksud dan pengertiannya. Pertama, ada kriminalitas konvensional. Kriminalitas konvensional merupakan tindakan kriminal yang telah ada dalam masyarakat sejak lama. Hal ini dimaksudkan seperti tindakan pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kedua, ada kriminalitas transnasional. Kriminalitas transnasional merupakan aktivitas kriminal yang melibatkan lebih dari satu negara yang bertindak. Hal ini dimaksudkan sebagai adanya perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Ketiga, ada kriminalitas cyber. Kriminalitas cyber merupakan hal atau aktivitas tindakan kriminal yang terjadi di dunia maya. Contoh dari aktivitas ini adalah hacking, penipuan online, dan pencurian data pribadi Anda. Keempat, ada kriminalitas ekonomi. Kriminalitas ekonomi merupakan kejahatan atau tindakan kriminal yang berada di sektor ekonomi. Contoh dari tindakan tidak terpuji ini ialah korupsi, penipuan keuangan, dan manipulasi pasar. Ada beberapa faktor penyebab kriminalitas. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, seperti mentalitas yang labil, kecenderungan psikopatik, kurangnya pendidikan moral, dan sebagainya. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku, seperti lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Kriminalitas yang terjadi mengakibatkan dampak yang tidak sedikit. Adapun dampak dari kriminalitas diantaranya yang pertama, merugikan pihak lain, baik material maupun non-material, seperti korban kekerasan fisik atau psikis, korban pencurian atau perampokan, korban penipuan atau korupsi, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurunkan kualitas hidup masyarakat, seperti menimbulkan rasa takut, khawatir, tidak aman, stres, trauma, dan lain sebagainya. Ketiga, mengganggu ketertiban dan keharmonisasian sosial, seperti menimbulkan konflik antar kelompok sosial yang berbeda, latar belakang, atau identitas. Yang keempat, menghambat pembangunan nasional, seperti menurunkan produktivitas ekonomi, menggerus moralitas politik, merusak citra negara di mata dunia internasional. Tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia naik setiap tahunnya. Salah satu tingkat kriminal yang naik yaitu berada di daerah Sulawesi Utara. Dikutip dari data detik.com, menunjukkan bahwa angka kriminal di Sulut naik menjadi 7.521 kasus sepanjang tahun 2022. Kapolda Sulut Irjen Setio Budianto mengatakan bahwa peningkatan ini terjadi karena tahun 2021 masih ada varian-varian COVID yang menyebabkan masyarakat tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Karena menurutnya, semakin banyak aktivitas masyarakat di luar rumah, maka semakin banyak juga pengaruh kriminalitas yang mungkin terjadi. Dan tidak hanya itu saja, dari data Tribun Manado mencatat beberapa kasus konvensional tahun 2022 dan tahun 2023 yang ditangani oleh Polda Sulut sekitar bulan Januari sampai Februari. Dilihat dari tabel, beberapa kejahatan terjadi lebih sedikit pada tahun 2022 dibanding tahun 2023. Namun ada beberapa juga yang tingkat kejahatannya di tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2023.
dan masih banyak lagi kriminalitas yang belum tercatat hingga hari ini. Salah satu contoh kasus kriminal yang belum lama ini terjadi yaitu pada tanggal 25 November 2023 telah terjadi bentrokan di Bitung yang awalnya ini adalah bentuk dukungan bela Palestina dan bela Israel. Ditekankan lagi kalau hal ini bukan disebabkan karena agama atau ras, namun karena keinginan dari beberapa ormas tersebut yang ingin menyebabkan bentrokan. Dari bentrokan yang terjadi dikabarkan 1 orang tewas dan 2 orang luka-luka. Akhirnya melalui penyelidikan lebih lanjut, polisi menetapkan 7 tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut dan langsung menangkap 7 tersangka tersebut. Sudah dikonfirmasi bahwa mereka semua adalah warga Kota Bitung. Mirisnya lagi, salah satu pelaku merupakan anak di bawah umur. Dari kasus kriminal yang terjadi di Bitung, dalam hal ini Kapolda Sulut Irjen Pol Setio Budianto berpesan kepada seluruh masyarakat agar hal-hal seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi dan meminta kepada seluruh masyarakat agar selalu bersama-sama dalam menjaga keamanan lingkungannya. Kapolda juga meminta agar masyarakat tidak terprovokasi atau terpengaruh dengan akun-akun atau isu-isu yang berkembang, dan juga kalau ada informasi sekecil apapun yang kira-kira berhubungan dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah Kota Bitung. Di wilayah Bitung ini, ya, sehingga untuk motif tentunya nanti kami akan lebih dalami lagi dalam proses penyidikan. Kemudian yang terakhir masalah ancaman, kami terapkan dari penyidik tentunya pasal 170 yaitu 338, ancamannya bisa 15 tahun. Dari bentrok tersebut menimbulkan korban. Yang pertama adanya korban yang kemudian meninggal dunia dan 1 sakit dirawat karena mengalami kena panah, yaitu kemudian 1 lagi karena akibat penganiayaan. Dan kabarnya bahwa 7 tersangka ini akan ditetapkan dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Tapi tidak hanya sampai di situ. Pihak kepolisian masih melakukan pengembangan kasus ini lebih lanjut dan masih mencari-cari kemungkinan ada lebih dari 7 orang pelaku bentrokan yang dilakukan di Kota Bitung. Teori kognitif dan perilaku kognitif tentang perilaku kriminal. Teori kognitif tentang perilaku kriminal mencari kesalahan dalam proses kognitif, perkembangan mental dan atau pedoman moral yang sedang rusak. Daripada berfokus pada perilaku sebagai ekspresi kepribadian atau perkembangan individu, teori kognitif dan kognitif perilaku melihat bagaimana pikiran dan perasaan mempengaruhi perilaku manusia. Komponen perilaku dari psikologi kognitif perilaku berfokus pada bagaimana penghargaan dan hukuman membentuk perilaku, sebuah proses yang disebut pengkondisian. Kondisi penguatan melalui penghargaan atau keringanan. Penguatan positif terjadi melalui penerimaan stimulus positif, sedangkan penguatan negatif adalah penghilangan stimulus negatif. Penguatan yang konsisten harus menghasilkan peningkatan perilaku yang diperkuat. Hukuman adalah kebalikannya. Hukuman positif terjadi melalui penerimaan stimulus negatif, sedangkan hukuman negatif melibatkan penghilangan stimulus positif. Hukuman yang konsisten seharusnya menghasilkan penurunan perilaku yang dihukum. Perilaku kriminal lebih mungkin berulang kembali ketika kejahatan menghasilkan hasil yang positif, misalnya uang tunai atau obat-obatan, atau menghilangkan stimulus negatif saat ini, misalnya stres karena tidak mampu memberi makan keluarganya. Hukuman dimaksudkan untuk mengurangi perilaku kriminal dengan memberikan stimulus negatif, misalnya penahanan di ruangan yang tidak menyenangkan, atau menghilangkan stimulus positif, misalnya hilangnya akses terhadap teman dan keluarga. Di dalam kehidupan nyata, penguatan dan hukuman yang konsisten dan sempurna jarang dapat dicapai. Pengkondisian intermittent terjadi ketika perilaku yang sama mempunyai hasil yang tidak dapat diprediksi. Misalnya, perilaku dalam tanda kutip mencoba merampok sebuah toko kecil akan diulang berkali-kali jika pengalaman memberitahu individu bahwa ada peluang lebih besar untuk mendapatkan imbalan daripada hukuman, dan seringkali hasil yang diperoleh bersifat netral. Solusi kriminalitas. Kriminalitas yang makin banyak terjadi dalam masyarakat mengharuskan berbagai pihak berpikir mencari cara pemecahan yang dianggap efektif. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah: pertama, menegakkan sanksi hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Yang kedua, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak.
Yang ketiga, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Dan yang keempat, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat.